Apakah kau pernah mendengar tentang seorang nelayan miskin yang jatuh cinta pada Putri Duyung? Sebuah kisah cinta yang indah tapi penuh dengan bahaya, pengorbanan, rahasia kelam samudra. Ini adalah kisahnya. Sebelum lanjut, klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Di sebuah desa terpencil di tepi laut, seorang nelayan bernama Arya menjalani hidupnya dengan susah payah. Malam itu, bulan bersinar pucat, ombak bergulung dengan suara yang menggetarkan. Arya memutuskan untuk melaut, meski tanda-tanda badai mulai terlihat di cakrawala. Aku harus membawa ikan untuk makan malam besok, pikirnya. Menggenggam erat dayung perahunya. Namun nasib berkata lain. Tiba-tiba badai dahsyat menghantam. Angin melolong liar, ombak menghantam keras perahu kecilnya hingga terbalik. Arya terhempas ke laut yang gelap, mencoba bertahan di tengah arus yang kuat. Saat ia hampir menyerah, sebuah cahaya biru lembut muncul di kedalaman. Sosok itu mendekat. Arya menyadari bahwa ia melihat makhluk yang selama ini dianggap dongeng, seorang Putri Duyung. Dengan rambut yang panjang yang melambai seperti alga dan mata biru seindah laut, Putri Duyung itu menarik Arya ke permukaan. "Kau aman sekarang," bisik suara lembutnya sebelum semuanya menjadi gelap. Arya terbangun di pantai dengan tubuh yang masih basah. Ia melihat Putri Duyung itu duduk di atas batu karang, memandangnya dengan tatapan yang penuh dengan rasa ingin tahu. "Namaku Naira," katanya. "Aku tidak bisa melihatmu tenggelam tanpa menolong." Sejak saat itu, Arya dan Naira bertemu setiap malam. Mereka berbicara di tepi pantai, berbagi kisah tentang dunia masing-masing. Namun, pertemuan mereka tidak selalu mulus. Suatu malam, penduduk desa yang penasaran mengikuti Arya. Mereka melihat sekilas ekor Naira dan menyebarkan desas-desus bahwa Arya bersekutu dengan makhluk laut. "Dia membawa kutukan pada desa ini," teriak salah satu warga. Arya mencoba menjelaskan, tetapi mereka mulai mengusirnya. Merasa terasing dari dunia manusia, Arya memutuskan untuk pergi bersama Naira ke dasar laut. Dengan bantuan sihir Naira, Arya diberi kemampuan untuk bernapas di dalam air. Di dasar laut, Arya menyaksikan keindahan yang tidak pernah ia bayangkan. Namun, hidup di lautan penuh dengan bahaya. Sekelompok makhluk laut ganas, penjaga wilayah yang menganggap manusia adalah ancaman, menyerang Arya dan Naira. Dalam pertempuran sengit, Arya menunjukkan keberanian yang luar biasa, melindungi Naira dengan sebilah tombak karang. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah laut, Arya dan Naira dikaruniai seorang anak perempuan bernama Mira. Namun, Mira membawa tanda yang membuatnya berbeda. Ia memiliki ekor Putri Duyung seperti ibunya, tetapi ia bisa berubah menjadi kaki manusia. Anak itu menjadi sasaran dari para pemburu harta karun yang percaya bahwa darahnya mengandung kekuatan abadi. Suatu malam, kapal besar para pemburu tiba di dekat gua tempat keluarga itu tinggal. Mereka menyerang tanpa ampun, memasang jaring raksasa untuk menangkap Mira. Arya dan Naira melawan habis-habisan. Saat situasi hampir putus asa, Mira dengan keberanian yang luar biasa menggunakan suara nyanyiannya untuk memanggil sekutu dari lautan. Gerombolan ikan hiu dan pari raksasa mengusir para pemburu. Setelah kejadian itu, Arya memutuskan untuk kembali ke darat bersama keluarganya, tetapi dengan satu syarat. Mereka harus menjaga rahasia keberadaan Naira dan Mira. Desa yang dulu mengusir Arya kini menerima mereka setelah Mira menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantu nelayan mendapatkan hasil laut yang melimpah. Beberapa tahun berlalu sejak Arya dan Naira, Mira hidup tenang di desa pesisir. Mereka menjalani kehidupan sederhana,
membaur dengan penduduk desa yang kini menghormati keluarga itu setelah mereka membawa keberuntungan. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Pada suatu malam bulan purnama, Mira merasakan ada sesuatu yang aneh. Air laut tampak lebih gelap dan suara ombak terdengar seperti bisikan yang mengerikan. "Ayah, ibu, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita," kata Mira dengan wajah yang cemas. Naira menatap ke laut lepas dengan mata yang waspada. "Tanda ini adalah peringatan," kata Naira. "Di bawah laut tidak sepenuhnya menerima kehadiran kita. Ada makhluk yang menganggap kita pengkhianat." Arya memegang tombak dengan erat-erat. "Apapun yang datang, kita akan melindungi keluarga ini." Malam berikutnya, suara gemuruh terdengar dari laut. Ombak besar menggulung, menghantam pantai dengan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dari kegelapan muncul sosok makhluk raksasa, Levitan, penjaga purba laut yang memiliki tubuh seperti ular laut dengan mata yang merah menyala. Leviatan berbicara dengan suara yang bergema. "Naira, kau melanggar aturan dunia bawah laut. Kau membawa manusia ke wilayah kami, mencampurkan darah manusia dengan duyung. Itu adalah pengkhianatan terhadap hukum lautan." Naira melangkah maju dengan berani. "Aku hanya mengikuti hatiku. Dunia kita tidak seharusnya dipisahkan oleh kebencian." Namun, Leviatan tidak mendengarkan. Dengan gerakan yang cepat, ia menyerang desa, menghancurkan perahu-perahu nelayan, dan menimbulkan gelombang besar. Penduduk desa berlarian ketakutan, tetapi Arya tidak mundur. Dengan tombaknya, ia melawan makhluk itu, meski tubuhnya terlihat kecil di hadapan raksasa laut. Mira meski masih muda tidak tinggal diam. Ia berenang ke laut, menggunakan nyanyiannya untuk memanggil sekutu laut. Gerombolan paus, orka, pari raksasa, dan ikan-ikan lain datang membantunya. Suara Mira menggema, membuat Leviatan terhenti sejenak. Namun, Leviatan terlalu kuat. Saat makhluk itu menyerang dengan keras, Naira melindungi Arya dan Mira dengan tubuhnya. "Kau tidak akan menyentuh keluargaku," teriak Naira meluncurkan sihirnya yang paling kuat. Cahaya biru terang menyelimuti laut, menciptakan pusaran air yang menyeret Leviatan kembali ke dalamnya. Namun, kekuatan itu juga menguras energi Naira. Ia jatuh ke pelukan Arya. Tubuhnya mulai memudar menjadi buih seperti legenda para duyung. "Ibu!" teriak Mira, air matanya jatuh ke lautan. Namun sebelum Naira menghilang sepenuhnya, ia tersenyum. "Aku tidak benar-benar pergi. Aku akan selalu menjadi bagian dari laut dan hatimu." Naira menghilang, tetapi laut kembali tenang. Setelah kepergian ibunya, Mira tumbuh menjadi gadis yang kuat dan bijaksana. Ia mewarisi kekuatan sihir Naira dan keberanian Arya. Mira kini menjaga hubungan antara manusia dan laut, memastikan bahwa keduanya hidup dalam harmoni. Setiap malam bulan purnama, Arya sering duduk di tepi pantai, menatap laut yang tenang. Meski kehilangan Naira, ia tahu bahwa cintanya tetap abadi, menyatu dengan gelombang laut dan angin yang membisikkan namanya. Mira dengan ekor peraknya yang berkilauan, berenang di kejauhan, menjadi simbol penghubung antara dunia manusia dan dunia bawah laut. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian yang melampaui batas dunia.